Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel ini bersama saya Muhammad Nurul Huda. Pada video kali ini, kita akan mempraktekkan atau mensimulasikan konfigurasi server pada Cisco Packet Tracer yang akan menggunakan 3 buah server, yakni DHCP server, DNS server, dan web server. Ketiga server tersebut akan berada dalam satu jaringan dan ketiganya akan melayani jaringan lain yang menghubungkan pengguna-pengguna yang menjadi klien. Praktikum ini akan dilakukan berdasarkan studi kasus yang telah dibuat. Sebuah perusahaan yang bernama PT RPL Jaya Makmur memiliki jaringan komputer yang memisahkan jaringan server dengan jaringan pengguna. Jaringan server terdiri dari DHCP server, web server, dan DNS server. Jaringan kedua diperuntukkan untuk pengguna sebanyak 111 orang. Selanjutnya, untuk konfigurasi jaringan tersebut, lakukanlah beberapa hal di bawah ini. Pertama, lakukan alokasi IP address sehemat mungkin untuk setiap jaringan yang dimiliki PT RPL Jaya Makmur. Kedua, konfigurasi routing bisa Anda pilih menggunakan static atau dynamic routing dengan alamat IP router bebas. Ketiga, Anda perlu membuktikan bahwa layanan dari ketiga server tersebut berjalan dengan ketentuan pas mendapatkan IP secara DHCP, lalu dari salah satu host buka browser dan bisa mengakses web dengan URL www.huda1905375.edu. Pada halaman website tersebut nantinya akan menampilkan identitas seperti nama lengkap, email, nomor telepon, dan alamat. Adapun untuk menyelesaikan permasalahan tersebut, ada beberapa langkah yang akan dilakukan. Pertama, yaitu konfigurasi server, yang di dalamnya akan ada konfigurasi DHCP server, konfigurasi web server, dan konfigurasi DNS server. Yang kedua, yaitu konfigurasi router, yang nantinya kita akan menambahkan IP pada setiap router, melakukan routing, dan melakukan pengaturan DHCP pada masing-masing router. Yang ketiga ada konfigurasi wireless. Lalu yang keempat ada konfigurasi klien dengan testing. Sekarang kita masuk ke konfigurasi server. Sebelum melanjutkan konfigurasi server, kita akan melakukan alokasi IP pada tiap-tiap jaringan. Pada jaringan ke-1, diketahui kita mendapatkan alokasi IP 1010531 karena pada jaringan 1 hanya terdapat 3 klien, maka kita dapat menggunakan nilai CIDR 29 agar alokasi IP efisien. Dari nilai CIDR tersebut, kita dapati jumlah subnet sebanyak 32 subnet, jumlah host sebanyak 6 user atau subnet, ukuran blok subnet 8 dengan subnet mask 255.255.255.248 dengan net ID 1010524 dan dengan IP broadcast 1010531 dengan rentang IP 1010525 sampai dengan 1010530. Asumsi untuk DHCP server kita menggunakan IP 1010526/29. Untuk DNS server kita menggunakan IP 1010527/29. Untuk web server kita menggunakan IP 1010528/29. Untuk web server kita menggunakan IP 1010528/29. Pada jaringan kedua kita membutuhkan 111 klien dan mendapatkan alokasi IP pada IP 192.168.2021. Jadi kita dapat menggunakan nilai CIDR 25 dengan jumlah subnetnya yaitu 2 subnet dengan jumlah host 126 user atau subnet
dengan ukuran blok subnet 128, subnet masknya 255, 255, 255, 128, dan net ID-nya 192.168.200, IP broadcast-nya 192.168.20127, dan memiliki rentang IP 192.168.201 sampai dengan 192.168.20126. Sekarang kita akan melakukan konfigurasi server. Yang pertama adalah DHCP server. Pada icon and device kita pilih server. Kita tambahkan 3 server. Lalu ubah namanya sesuai dengan yang kita butuhkan. Selanjutnya, untuk menghubungkan ketiga server tersebut, kita menggunakan switch. Di sini saya menggunakan switch PTMT. Lalu kita tambahkan beberapa interface yang akan kita gunakan untuk menghubungkan ketiga server tersebut. Di sini saya menggunakan 3 interface fast Ethernet, dan untuk menghubungkan ke router saya menggunakan gigabit internet. Nyalakan kembali switchnya, lalu kita hubungkan dengan menggunakan kabel stretch. Selanjutnya, klik DHCP server, lalu pergi ke menu desktop, pilih IP configuration, kita masukkan IP yang telah ditentukan sebelumnya. Setelah menambahkan IP address pada DHCP server, kita pergi ke menu service, lalu kita pilih DHCP, dan di sini kita akan menambahkan pengaturan DHCP untuk jaringan 2. Lalu untuk IP address-nya, di sini menggunakan 192.168.20.0 dengan subnet masknya 255, 255, 255, 128. Lalu untuk maksimal usernya yaitu 111 user. Setelah selesai, kita klik add. Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi web server. Sama seperti DHCP server tadi, pertama kita menambahkan IP configuration-nya terlebih dahulu. Setelah selesai menambahkan IP configuration-nya, kita pergi ke menu service, lalu ke HTTP. Di sini pastikan HTTP dan HTTPS-nya menyala. Lalu kita akan menambahkan sebuah file yang akan saya beri nama profile.html. Sebelumnya saya telah menyiapkan sebuah file HTML, jadi langsung saja dikopikan. Dan jika sudah, klik save. Selanjutnya kita edit file index.html, kita tambahkan link ke file yang tadi baru saja kita buat. Setelah selesai menambahkan link, kita klik save.
Selanjutnya kita akan mengkonfigurasi DNS server. Sekarang kita akan mengaktifkan DNS agar dapat menerjemahkan IP web server menjadi URL. Klik perangkat DNS server, lalu klik desktop dan pilih IP configuration. Setelah menambahkan IP configuration, kita pergi ke menu service, kita klik DNS, lalu kita nyalakan DNS service-nya, lalu kita tambahkan nama dengan nama www.uda190.375.edu dengan type-nya record, lalu dengan address 1010528. Setelah selesai, kita klik add. Konfigurasi server telah selesai. Kita bisa mencoba apakah ketiga server ini sudah terhubung atau belum dengan menggunakan Simple PDU. Selanjutnya, kita masuk ke tahap berikutnya, yaitu mengkonfigurasi router. Berikut merupakan konfigurasi IP address pada setiap router. Lalu pada praktikum ini kita akan menggunakan konfigurasi dynamic routing dengan protokol RIP versi 2. Berikut adalah tabel routingnya. Dan setelah kita melakukan dynamic routing, dan berikut ini adalah pengaturan dynamic routing pada setiap router dengan menggunakan CLI. Setelah melakukan pengaturan routing pada setiap router, kita melakukan pengaturan DHCP pada setiap router dengan menggunakan CLI. Selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi router. Pada icon network device, kita pilih router PTMT, kita tambahkan 2 router. Lalu pada setiap router, kita tambahkan interface yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan interface Gigabit Ethernet. Lalu kita hubungkan router tersebut dengan menggunakan kabel Thread. Selanjutnya, kita akan mengkonfigurasi IP address pada tiap interface. Setelah mengkonfigurasi IP address, selanjutnya kita lakukan routing dengan menggunakan dynamic routing RIP versi 2. Setelah melakukan routing, sekarang kita akan melakukan pengaturan DHCP pada setiap router.
Setelah selesai melakukan pengaturan DHCP, kita tes apakah router bisa berkomunikasi dengan server. Langkah selanjutnya kita akan melakukan konfigurasi wireless. Pada icon network device, kita pilih wireless device, lalu kita pilih access point PT. Kita ubah namanya jadi wireless 1, lalu kita ubah terlebih dahulu interface yang digunakan menjadi gigabit Ethernet. Tambahkan beberapa perangkat yang akan digunakan. Lalu kita hubungkan wireless 1 dengan router 2 dengan menggunakan kabel bridge. Selanjutnya kita akan lakukan konfigurasi pada interface port 1. Kita mengubah SSID-nya menjadi WiFi Buda. Lalu dengan authentication-nya WPA2PSK dengan passwordnya 1 sampai 8. Kita masuk ke langkah terakhir, yaitu konfigurasi klien dan tes. Konfigurasi pertama, di sini saya akan menggunakan laptop. Pertama kita matikan dulu laptopnya, lalu kita ubah, kita ganti interface-nya menjadi VPC 300N. Lalu setelah itu kita pergi ke config, lalu ke wireless 0, kita ubah SSID-nya dari default menjadi WiFi Buda. Lalu untuk passwordnya kita sesuaikan seperti yang tadi telah kita buat. Maka laptop akan terhubung ke wireless 1. Lakukan hal yang sama pada smartphone 2, smartphone 3, dan tablet PC 1. Setelah semua perangkat terhubung, kita pastikan semua device mendapatkan IP configuration dari DHCP. Setelah semua perangkat mendapatkan IP configuration dari DHCP, langkah terakhir yaitu kita mentes apakah kita bisa mengakses web servernya atau tidak. Kita pergi ke menu desktop, lalu kita ke web browser, kita ketikkan www.buda1905375.edu. Kita telah terhubung pada layanan server yang telah kita buat sebelumnya. Terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf bila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.